semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Analisis Tahapan Konstruksi Jembatan Cable Stayed dengan Metode Kesetimbangan Cantilever. Penelitian ini tidak kami lakukan sendiri, melainkan kami mengambil dari jurnal yang telah dipublikasikan. Dari jurnal tersebut, kami mengambil bagian abstraknya dan mengubahnya menjadi bentuk grafikal abstrak. Hal ini bertujuan agar isi penelitian bisa lebih mudah dipahami lewat tampilan visual. Nah, dapat kita lihat dari gambar grafikal abstraknya, jurnal ini membahas analisis jembatan cable stayed dengan metode kesetimbangan cantilever, yang dimana prinsip ini mirip dengan materi kesetimbangan benda tegar, yaitu gaya dan momen pada struktur harus seimbang agar jembatan tetap stabil selama proses konstruksi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tegangan kabel, lendutan, momen yang terjadi masih berada di bawah batas aman. Jadi, struktur jembatan dinyatakan stabil dan seimbang, baik saat tahap pembangunan maupun setelah konstruksi selesai. Untuk penjelasan lebih lanjutnya mengenai hasil analisisnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jembatan merupakan salah satu jenis konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan wilayah yang dipisahkan oleh rintangan seperti sungai, rawa, maupun laut. Dalam perencanaannya, jembatan harus dianalisis baik pada tahap konstruksi maupun pada tahap lainnya untuk dipastikan keamanannya. Salah satu metode yang digunakan dalam analisis jembatan adalah metode kesetimbangan cantilever, di mana jembatan cable stayed merupakan salah satu jenis jembatan bentang panjang yang harus diperhitungkan baik dari segi gaya dalam, lendutan, maupun momen yang terjadi pada jembatan tersebut. Latar belakang penelitian ini yaitu perencanaan dan pelaksanaan konstruksi jembatan cable stayed membutuhkan analisis yang cermat. Kenapa? Karena jembatan ini menggunakan sederetan kabel yang menghubungkan pilon dengan gelagar sebagai elemen utama penyalur beban. Oleh karena itu, kita pasti perlu nih memperhatikan tegangan kabelnya, lendutan gelagarnya, dan momennya agar dia itu tetap aman nih sesuai standar. Jadi, metode yang kita gunakan adalah metode kesetimbangan cantilever. Kenapa? Karena dengan metode ini struktur kita itu bisa seimbang dengan secara mandiri tanpa bantuan perancah penuh. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama adalah untuk menganalisis jembatan cable stayed menggunakan metode kesetimbangan cantilever. Lalu yang kedua adalah untuk mengetahui nih besarnya tegangan kabel, lendutan gelagar, dan momennya. Lalu yang ketiga adalah untuk membandingkan nih hasil perhitungan kita dengan standar nasional Indonesia 1725/2016. Lalu yang terakhir adalah untuk menarik kesimpulan bahwa si jembatan cable stayed ini aman nggak pada saat konstruksi ataupun pasca konstruksi. Pada metode penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tahapan konstruksi jembatan cable stayed dengan menggunakan metode kesetimbangan cantilever. Tujuannya apa? Agar kita mengetahui gaya-gaya dalam dan tegangan kabel tersebut dan momen yang terjadi selama proses pembangunan. Oke, nah selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari jurnal yang telah kami ambil ini. Nah, untuk pembahasan pertama di sini kami akan membahas pengecekan tegangan kabel. Nah, jadi kabel itu adalah elemen jembatan yang berfungsi untuk menyalurkan beban dari girder menuju pilon yang seterusnya akan ditujukan ke pondasi. Nah, dari hasil analisis, pada tahap pertama elemen kabel nomor 226 didapatkan nilai tegangan sebesar 124 Newton per mm kuadrat pada tahap ke-8. Nilai ini meningkat seiring bertambahnya panjang tahapan konstruksi karena gaya aksial yang terjadi selama erection itu bertambah. Namun, gaya aksial ini masih di bawah 0,45 dari tegangan ultimate 837 Newton per mm kuadrat, sehingga dinyatakan konstruksinya itu aman. Nah, untuk kapasitas ultimate sendiri, batas izinnya adalah 1116 Newton per mm kuadrat, jadi hasilnya juga masih tetap aman untuk pelaksanaan konstruksi. Adapun didapatkan tegangan kabel tertinggi terjadi pada main span elemen nomor 242 dan 244 pada segmen 21. Oke, nah selanjutnya kedua ada pengecekan lendutan gelagar. Nah, lendutan itu sendiri merupakan deformasi penurunan akibat pembebanan vertikal maupun horizontal. Dari hasil analisis, lendutan yang terjadi masih berada di bawah batas yang diizinkan sehingga jembatan dinyatakan aman.
Nah, semakin besar kekakuan dari struktur itu sendiri, maka lendutan yang terjadi akan semakin kecil. Dari hasil analisis, lendutan terendah itu terjadi di segmen 1, yaitu dengan nilai 0,001 meter pada tahap pemasangan gelagar pertama. Nah, lendutan tertinggi terjadi di segmen 20 sebesar 0,167 meter pada bagian side span, yang kemudian dia menurun pada segmen 21 menjadi 0,153 meter karena posisinya mendekati kesetimbangan cantilever. Nah, pada bagian main span itu lendutan meningkat sebesar 0,32 meter, sedangkan nilai maksimum lendutan kondisi layan adalah 0,0146 meter. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kami. Nah, sedikit saya tambah di bagian kedua, yaitu perhitungan lendutan izin menggunakan L/800 dengan panjang bentang diambil yang paling besar, yaitu 300 meter. Sehingga didapatkan hasil perhitungan adalah 0,375. Dalam penelitian ini, nilai lendutan yang terjadi pasca konstruksi dan tahap konstruksi jembatan berada di bawah batas izin, yaitu 0,375 meter. Sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur aman pada saat pasca konstruksi dan juga tahap konstruksi. Baik, lanjut pada bagian ketiga, yaitu pengecekan momen ultimate gelagar. Nah, jenis gelagar yang digunakan adalah gelagar box prategang, di mana gelagar terlebih dahulu diberikan tegangan. Nah, pada proses penarikan, serat atas mengalami gaya tekan dan serat bawah mengalami gaya tarik. Nah, tendon yang menimbulkan gaya tarik, kemudian beton yang menahan gaya tekan. Lalu, momen pada girder terjadi akibat gaya lentur dari beban tegak lurus pada gelagar yang menyebabkan gelagar melentur dan menghasilkan momen negatif. Kemudian nilai momen terbesarnya didapatkan pada segmen 21, yaitu sebesar 18.286,31 kN/m. Kemudian momen terendahnya terjadi pada segmen 11 sebesar 20,43 kN/m. Nah, kemudian perhitungan kapasitas momen nominal dengan faktor reduksi 0,8 menghasilkan nilai 190.500,13 kN/m. Nah, ini menandakan karena momen akibat pembebanan berada di bawah kapasitas izin, maka struktur dinyatakan aman baik dia dalam tahap pelaksanaan maupun pasca konstruksi. Hasil dari tahapan konstruksi jembatan cable stayed pada penelitian ini dapat disimpulkan jembatan cable stayed yang dianalisis dengan menggunakan metode kesetimbangan cantilever menunjukkan kondisi aman baik itu pada pasca konstruksi maupun pada tahap konstruksi. Nilai tegangan maksimum, lendutan gelagar, dan momen yang terjadi semuanya berada di bawah batas izin sesuai standar. Pemodelan dengan Midas Civil 2019 efektif untuk menggambarkan respons struktur pada setiap tahap konstruksi. Metode kesetimbangan cantilever dapat diaplikasikan secara andal pada pembangunan jembatan cable stayed bentang panjang. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Dadah!